Selamat siang Ibu-Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya Ibu-Ibu sekalian, kita berkumpul dalam kegiatan siang hari ini dalam acara diseminasi penyebaran budaya positif modul 1.4. Sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, diseminasi penyebaran budaya positif modul 1.4 akan disampaikan oleh Ibu Sri Handayani Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Sri Handayani Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih Ibu ya atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya siang Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Sudah makan siang? Sudah, alhamdulillah baik. Perkenalkan saya Sri Handayani yang akan menyampaikan modul 1.4 tentang budaya positif. Tapi sebelum kita mulai acara ini, bagaimana kalau kita ice breaking dulu ya, biar tidak ngantuk, biar lebih semangat seperti itu. Mungkin dari mobil sekarang, Ibu Kana, ya sudah. Mungkin ringan-ringan saja supaya tidak mengantuk seperti itu. Jangan seberapa, oke? Baik, coba Ibu tepuk satu, tepuk dua. Ya, itu biasa. Coba sekarang kita grade-nya dinaikkan. Kalau saya bilang selamat pagi, tentunya berapa kali? Satu kali. Selamat pagi, selamat siang. Ya belum. Kalau selamat siang nanti tepuknya adalah 3 kali. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Kalau selamat sore nanti tepuknya 2 kali ya Bu ya. Iya, mati konsentrasi biar tidak takut juga. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Oh iya, berarti konsentrasi tidak ada yang salah. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, baik Ibu, mohon waktunya. Saya di sini akan menyampaikan tentang diseminasi modul 1.4 dari modul guru penggerak tentang budaya positif. Lanjut Bu. Perkenalkan, ini profil saya Sri Handayani Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Klaten yang berasal dari TKIT Anaja Jatimong. Nah, di modul 1.4 ini kita akan belajar tentang budaya positif. Apa saja yang ada di dalam modul 1.4 itu bisa kita saksikan bersama Ibu-Ibu. Yang pertama adalah 1 tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, 3 nilai-nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, yang ke-6 posisi kontrol guru, ke-7 keyakinan kelas, dan ke-8 adalah segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, Ibu-Ibu sekalian sudah ada yang pernah mendengar kata-kata itu tadi? Atau sudah? Kemarin sudah, saya sudah dapat materi yang seperti mungkin. Oh baiklah, kalau gitu kita belajar sama-sama ya Bu ya. Langsung saja, mungkin yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan paradigma belajar itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan dan sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kalau selama ini kita sebagai guru ya Bu, keseharian kita itu karena kita dulu waktu kita kecil, waktu kita sekolah, proses belajar kita masih tradisional, masih zaman dulu sekali yang sangat bergantung kepada guru. Kalau gurunya nggak masuk ya sudah, kita nggak dapat ilmu seperti itu, atau mungkin hanya mengajarkan LKS atau mengajarkan buku. Nah, dengan adanya paradigma baru ini, kita diajak untuk berubah cara pola pikir kita dengan kita akan membuat pembelajaran yang berdiferensiasi
berdiferensiasi. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran dengan menggunakan guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, itu disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Kalau selama ini mungkin kita yang menerapkan berpusat sekali kepada guru sudah menyiapkan materi, guru sudah menyiapkan media, alat permainan, dan anak-anak biasanya ikut sama kita. Nah, dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi ini, sebisa mungkin kita yang berpusat kepada anak. Jadi kita pembelajaran kita sesuai dengan kodrat anak, sesuai dengan kodrat zaman anak. Kan beda ya antara kita waktu sekolah dulu dengan anak-anak sekarang. Kalau anak-anak dahulu itu oke, pembelajarannya mainnya itu dengan buku, hanya dengan televisi. Tapi kalau sekarang dengan perkembangan zaman yang sangat luar biasa saat ini, kita harus bisa menyesuaikan. Jadi kita menyiapkan anak yang mampu untuk bersaing di kehidupan yang akan datang, karena mungkin zamannya sekarang sama zaman nanti itu akan berbeda. Jadi kita menyiapkan sesuai dengan kebutuhannya anak di zaman yang akan datang, seperti itu. Lanjut. Nah, ini tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi ada beberapa kontrol dalam paradigma pembelajaran tadi. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah salah satu beberapa miskonsepsi yang sebenarnya kurang tepat. Mulai dari yang pertama, guru mengontrol murid. Ini selama ini kita sadar ya, mungkin ya Bapak Ibu guru sekalian, yang kita selalu mengontrol anak-anak, padahal itu sebenarnya kurang pas. Karena apa? Karena anak seharusnya dibebaskan untuk memilih kegiatan yang apa yang akan mereka pilih, minat yang mereka belajar itu apa saja, itu sebenarnya dikembalikan kepada minat anak. Karena apa? Kalau anak itu nanti belajarnya disesuaikan dengan minatnya, insya Allah itu akan lebih bermakna, akan lebih dia bisa benar-benar membekas dalam dirinya. Jadi tidak hanya sekelas cuma mengikuti materi dari gurunya, tapi besok sudah lupa. Tapi kalau sesuai dengan minatnya, jadi benar-benar membekas dalam memorinya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang penguatan positif. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini juga kurang tepat. Karena apa? Tidak semua hal positif itu efektif buat anak-anak. Misalnya, anak-anak semua anak yuk belajar tulis. Itu mungkin bagi beberapa anak, oke, anak-anak akan belajar tulis. Tapi bagi anak yang belum siap, dia belum siap untuk anak-anak usia TK, itu akan apa Ibu? Akan karena kondisi dia belum siap untuk tulis, nanti anak-anak akan malas untuk melakukannya. Tangannya belum siap, tapi sudah dipaksa pegang pensil. Padahal seharusnya dengan meremas kertas dulu atau merobek kertas dulu. Dan jadi walaupun itu memang penguatan positif ya, anak-anak diajak tulis, diajak gambar, tapi itu bisa menjadi tidak efektif dan tidak bermanfaat ketika anak itu belum siap. Dan yang selanjutnya adalah bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Ini kayak kalau kita marah sama anak atau sama murid kita, ibaratnya gini, misalnya biar anak itu tahu kalau kehidupan itu ya adalah itu berat, jadi anak tidak dimanja terus. Nah, mungkin ada orang tua atau guru yang berpikir seperti itu ketika memarahi anak, padahal ini juga salah. Oke, ketika mungkin itu gurunya berpikir seperti itu karena pola didiknya dia waktu masih kecil itu seperti itu, otoriter dari orang tuanya atau dari gurunya juga keras, tapi bukan berarti itu bisa dilakukan dengan anak didik dalam kondisi sekarang. Jadi walaupun itu sebenarnya untuk menguatkan karakter, tapi alangkah baiknya hal tersebut kita
hindari sebisa mungkin kita sebagai guru agar apa Bu? Pembelajaran kita, cara mendidik kita itu bisa menyenangkan bagi anak. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Hampir sama seperti yang tadi Bu. Kalau kita biasanya sama anak sendiri di rumah, anaknya disuruh mandi, langsung mau mandi buatan Bu. Ada yang langsung mandi, tapi ada juga yang agak sedikit effort ya, ini harus masak aku mandi. Apalagi kalau pagi disuruh anaknya mandi waktu mau sekolah itu susah. Nah, kita kadang-kadang orang dewasa, ayo cepat sekolah itu mandi. Nah, itu sebenarnya juga tidak baik karena kita tidak memiliki hak untuk memaksa anak. Ya sudah, kalau memang belum mau mandi, cara kita untuk mengarahkan agar segera mau mandi mungkin kita kasih waktu. Oke, 5 menit lagi ibu kasih waktu kamu untuk mainan dulu, nanti satu baru kita mandi. Semoga dengan pengertian tersebut anak-anak pertama jadi tahu tentang konsep waktu, yang kedua jadi menghargai waktu sehingga bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Next question. Ini tentang mengubah paradigma tadi. Di dalam paradigma itu ada dua ibu, ada stimulus respon dan teori kontrol. Mulai dari yang pertama itu realitas kita atau realitas kebutuhan kita sama, itu respon. Tapi kontrolnya ternyata realitanya itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Benar atau benar itu? Kebutuhan sama kebutuhan saya sama jenengan sama betul itu? Beda ya. Jadi setiap orang itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang membutuhkan, mungkin ada yang membutuhkan waktu untuk belajar itu bisa memahami materi yang 1 jam, tapi ada juga yang 2 jam atau setengah jam seperti itu. Karena apa? Karena kita kebutuhan kita masing-masing itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol itu mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda atau cara pandang kita memandang sesuatu hal. Misalnya tentang anak, kalau di sekolahan ada anak yang nggak mau mengikuti kegiatan, mungkin ada beberapa guru menjadi oh anak ini malas nih, kembali ke datang. Tapi mungkin ada guru yang lain melihatnya dengan pandangan yang lain, misalnya seperti ini, oh dia belum mau, dia nggak mau mengikuti kegiatan ini, tapi dia asik dengan kegiatan yang lain, oh berarti dia belum mau. Kalau saya paksa pun dia juga tidak akan mau, jadi biarkan misalnya si A ini mau di mainan baru, ya sudah, biarkan dia di situ dulu, tidak perlu dipaksa untuk ke mainan yang dia tidak mau. Seperti itu salah satu contoh gambaran yang berbeda. Ini juga selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu responnya. Tapi kenyataannya kita bisa nggak merubah orang pandangannya itu biar sama seperti kita? Satu tadi tidak bisa. Karena apa? Karena kembali ke teori tadi, kita punya pandangan masing-masing. Kita tidak bisa mengatur, tidak bisa mengatur orang itu untuk sama dengan kita. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tidak semua hal yang buruk itu memang buruk. Mungkin ada beberapa hal yang kita tidak paham makna dibalik itu, ibaratnya seperti itu. Dia ada alasan dibalik suatu perbuatan atau suatu kesalahan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sekarang saya tanya, Ibu, suaminya bisa mengontrol ibu semuanya 100%? Tidak. Karena apa? Kenyataannya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika dalam suatu hubungan relasi, mungkin antara teman kerja ya, di sekolah anak jenengan itu, kalau misalnya ada salah satu guru atau 2 guru itu misalnya semuanya jelek-jelekan, kita tidak harus ikut, tapi kita bisa mengontrol diri kita untuk menarik dari itu, misalnya seperti itu kalau hal buruk ya. Terus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Bisa nggak Bu kita mengontrol orang lain? Tidak bisa, karena itu tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol kita hanyalah diri kita. Terus pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi
ketika kita membujuk anak, yo, karena waktunya makan, kamu makan ya, dia nggak mau, kita paksa. Karena apa? Karena kita merasa bahwa tadi kita menyuruh dengan baik-baik itu gagal. Terus kita mencoba memaksa, siapa tahu nanti ketika memaksa itu akan menjadi mau anaknya. Itu ternyata juga tidak tepat. Berarti harus bagaimana kita harus berkolaborasi untuk menciptakan pilihan baru. Ya, tapi kalau misalnya mamanya sama ayah nggak mau, mungkin giginya masih sakit. Jadi mungkin mamanya sama atau sama tahu yang nggak di giginya nggak awal kan jadi ya. Itu terus itu yang tadi model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya model berpikir menang. Lanjut ya. Nah ini tentang disiplin positif. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Belajar ini berasal dari kata-kata yang sama dengan disciple atau murid. Disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kalau selama ini saya tanya Bu, kalau disiplin, ketika kata disiplin itu diucapkan yang terbayar atau terbersih dalam pikiran panjenengan apa? Sesuai dengan real, tertib, ya. Itu selama ini kita berpikirnya seperti itu ya. Tapi ternyata disiplin ini adalah bagaimana cara kita menguasai diri kita, mengontrol diri kita agar bisa mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, yang kita percaya seperti itu. Kalau misalnya selama ini kita mau disiplin, maka harus sekolah risik ketik sebelum jam 7. Nah, kayak gitu ya biar ketik disiplin. Maka tepat waktu, pulang sudah tepat waktu. Nah, itu adalah selama ini yang kita pahami tentang disiplin. Padahal disiplin itu bukan selalu tentang ketertiban, tapi bisa lebih bagaimana cara kita menguasai diri kita dan mengontrol diri untuk mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seperti itu. Lanjut. Nah, kita masuk di nilai-nilai kebajikan. Di nilai-nilai kebajikan ini ada beberapa yang biasa kita kenal, yang sudah kita kenal. Misalnya yang pertama ini tentang profil pelajar Pancasila. Seperti yang sedang kita gaungkan di kurikulum merdeka yang berwawasan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, kelima bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Ini yang sedang digaungkan sama kita di Makassar tentang profil pelajar Pancasila. Harapannya, tujuannya murid-murid anak didik kita mempunyai karakter seperti itu, bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri. Sebisa mungkin anak-anak didik kita menyiapkan anak-anak yang mandiri, yang selanjutnya bernalar kritis, berwawasan luas seperti itu. Bisa karena kita hidupnya di zaman yang serba modern ya, informasi itu selalu datang dengan sangat cepat sekali. Apalagi ketika kita mengakses HP, internet luar biasa. Bernalar di sini harapannya walaupun anak-anak kita hidup di era yang serba apapun ini cepat, serba apapun informasi tidak bisa terbendung, nanti dia bisa menyaring, dia bisa memilih dan memilih sesuai dengan adab kita orang-orang timur. Jadi tidak serta-merta terkontaminasi oleh budaya barat seperti itu. Berkebinekaan global, menghargai antar kita hidup dengan berbagai macam ini ya, suku, bangsa, agama, dan kita sebisa mungkin untuk menghargai hal tersebut. Bergotong royong dan kreatif. Yang pertama. Yang kedua tentang 9 pilar karakter Indonesia IKF ya, dari IKF. Ini kalau dari anak itu sudah ya, sudah mempraktekkan deh. Ya sudah, pilar karakter sudah 9 pilar karakter sudah diajarkan anak-anak mulai dari cinta Tuhan dan segala ciptaannya, pilar kedua kemandirian dan tanggung jawab,
yang ketiga tentang kejujuran, amanah diplomatis, selanjutnya hormat dan santun, beramal suka malam dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan yang kesembilan toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ketika sebenarnya karakter ini bisa diterapkan dalam kehidupan anak-anak, harapannya anak-anak kita nanti bisa menjadi manusia yang berkarakter baik, beriman pada Tuhan, dan bisa mengaplikasikan karakter-karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mulai dari Ibu Primary Years Program ini tentang sikap murid, jadi tentang sikap murid dalam keseharian yang kita belajar, mulai dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan selanjutnya sampai di bawah itu empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, dan ini harapannya bisa kita ajar pada anak didik kita sejak usia dini. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu punya 5 kebutuhan dasar, Ibu. 5 ini ya, mulai dari yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, yang selanjutnya tentang penguasaan, kebutuhan pengakuan atas atau kemampuan, keempat kebebasan, kebutuhan anak pilihan dari personil seperti itu, dan yang kelima kesenangan. Mulai dari yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Bu, kita itu hidup punya apa, Bu? Kita bisa hidup makan, saya makan, pekerjaan, selain itu jaga ngantuk, uang, ya realistis, kita butuh uang, kita butuh makan. Ada juga yang tidak kalah penting, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Nah, kebutuhan pokok ya, itu kebutuhan dasar manusia yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kita bisa bertahan hidup kalau kita makan. Kalau kita nggak makan 3 hari misalnya, bisa juga, Bu. Kalau 3 hari nggak makan asal dia minum kayaknya bisa ya. Cuma kalau yang punya mah nggak tahu. Jadi pertama makan ya, kebutuhan dasar kita itu makan. Kalau kita nggak makan itu nggak bisa belajar dan berpikir, kita jadi nggak gemes seperti itu. Jadi makan, sandal, pangan, apa itu kebutuhan dasar hidup itu sebisa mungkin bisa kita cukupi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita ini butuh kasih sayang buat itu, butuh ya. Kita butuh kadang-kadang kita itu butuh rasa diterima, kasih sayang. Bisa kita dapatkan dari siapa? Dari keluarga, dari yang kita dari suami atau istrinya. Kalau anak ya dari orang tuanya, kalau murid ya dari gurunya. Karena apa? Nanti ketika ada misalnya murid di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, maka itu akan berdampak kepada perilaku dia di sekolahan. Pernah punya anak yang broken home? Pernah? Nah, pernah ada ya. Dan itu biasanya sama atau beda dengan anak yang dari keluarga itu? Perilakunya beda. Dia cenderung lebih cari perhatian atau mencari berbuat sesuatu yang memicu sesuatu untuk dia diperhatikan seperti itu. Karena apa? Kebutuhan rasa kasih yang dia atau rasa diterima dia tidak terpenuhi atau kurang, sehingga dia mencari-cari di luar itu. Kalau di luar banyak yang dapat, ya udah di sekolah anak sama bu gurunya, sama pak gurunya, itu seperti itu. Sebisa mungkin kita sebagai guru kita memberikan kasih sayang kita kepada murid, kalau sebagai orang tua di rumah kepada anak kita seperti itu. Yang selanjutnya penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini ketika kita misalnya kalau sudah besar, ibaratnya yang gampang jadi pejabat, mungkin ada yang di sini jadi lurah atau pak lurah. Oh iya, kita punya kekuasaan ya, dia punya kekuasaan untuk memimpin atau mengambil keputusan di desanya. Dan itu salah satu kebutuhan dasar manusia loh. Bisa mengatur atau dia berkuasa atas sesuatu. Itu kalau itu levelnya di kelurahan. Kita juga dilihat kita sebagai di rumah. Kalau sekolah ya berarti sebagai kepala sekolah. Itu adalah kebutuhan dasarnya tentang penguasaan, dia berkuasa atas sesuatu. Selanjutnya tentang kebebasan.
kebutuhan akan memilih. Biasanya anak-anak itu kalau kita suruh milih mainan, kita menyediakan beberapa mainan, itu kira-kira semua anak itu akan milih yang sama atau beda Bu? Beda-beda. Karena apa? Karena kebebasan. Dia ingin bebas. Aku nggak mau main bola kok, aku pengen main mainan. Aku nggak mau main prosotan, aku pengen main tangga pelangi. Dari situ aja sudah terlihat bahwa setiap orang itu kebutuhan tentang kebebasannya itu berbeda-beda. Selanjutnya tentang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Ini bahagia apa? Hidup bahagia atau hidup sedih? Bahagia. Iya. Jadi kita pengen merasa senang, ya. Caranya bagaimana? Beda-beda juga, tergantung bagaimana orang tersebut. Kalau misalnya dia sukanya olahraga, senangnya dengan pipitan sepedaan itu, pagi-pagi sudah goes sampai boyolali misalnya, dia nggak merasa sakit karena senang kok. Seperti itu. Ada juga yang sukanya wisata kuliner, pemborosan, jajan bareng, apa senang kok. Nah seperti itu memenuhi kebutuhan untuk merasa senang. Wah kayak jopeknya dari hidup apa itu untuk memenuhi rasa senang. Itu sampai gitu ya, pendek. Seperti itu contoh untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, di kebutuhan dasar manusia kita masuk di motivasi perilaku manusia. Nggak ngantuk boleh bisa itu, monggo. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku manusia. Ketika kita melakukan sesuatu pasti ada motivasinya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kalau anak-anak sekolah datang pagi, motivasinya apa? Angkat besi nggak boleh. Iya Bu, aku boleh angkat besi, aku tengah sekolah dihukum. Boleh aku telat, aku keluar lari mau Pak Guru. Nah, misalnya itu. Nah, dia lakukan sesuatu, motivasinya apa? Dia tidak mau dihukum. Dia menghindari ketidaknyamanan. Makanya angkatnya besi. Salah satu contoh. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, ada anak juga. Loh, kamu kok saya bertanya kok dalam kabeh tugasnya? Lah aku yang ngarep kok Bu. Aku yang dibanding kalau mau coba aku kalah Bu. Ya makanya tak ngarep kabeh. Biar apa? Bapak guru ngerti, guru ngerti. Seragam. Nah, misalnya seperti itu. Ya dapat bintang, buat dapat bagian dong. Nanti nek teman-teman bapak bintang aku masuk orang. Seperti itu. Dia motivasinya apa? Ini mendapatkan imbalan, dia ini mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, dua hal ini, nomor 1 sama nomor 2 ini adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Dia melakukan sesuatu itu tidak dari hatinya. Dia melakukan sesuatu itu karena mengharapkan sesuatu, mencari imbalan, menghindari ketidaknyamanan. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga ini ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang kita harapkan tentang anak. Harapan kita yang terjadi pada anak. Jadi anak itu melakukan perbuatan baik, melakukan perbuatan yang baik itu bukan karena ingin dapat hadiah, ingin dapat imbalan, ingin dihukum karena berguru, tapi dari apa? Dari motivasinya diri sendiri, menghargai diri sendiri. Aku punya orang hebat, jadi aku berarti tak iso. Aku iso, aku tak hebat. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita memberi penghargaan, kita memberi imbalan kepada anak itu juga tidak selamanya benar Bu. Karena apa? Ternyata itu nanti bisa menimbulkan efek. Efeknya itu yang pertama, anak menjadi tidak tulus ibaratnya gitu. Tulus melakukan sesuatu. Wah, aku ini terus kok udah dia kalau buku-buku terus tak ewangi ambil pasien nanti sebenarnya yang kantor ya. Masa aku dikasih aja. Kalau misalnya dia sebelumnya disuruh atau dikasih aja, ketika dia disuruh lagi tidak dikasih aja, dia akan timbul seperti itu. Kedua, adanya kesenjangan.
dia karena melakukan hal baik, yang satu tidak dikasih karena tidak melakukan hal yang baik, tidak dikasih sama gurunya, itu juga bisa menimbulkan kesenjangan, iri, jadi memperburuk hubungan dengan sesama siswa. Tuh. Terus yang ketiga, anak menjadi mentalnya itu mental mendapat imbalan, kayak mental disuruh gitu ya, disuruh nanti dapat hadiah. Kalau nggak dapat hadiah nggak mau bantuin. Nah seperti itu efek yang buruk dari memberi imbalan. Boleh memberi imbalan itu boleh, cuman mungkin timingnya tidak terlalu sering atau ketika ada momen tertentu saja seperti itu. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, nah biasanya akan ada tiga respon yang dilakukan oleh guru atau orang tua. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Ini hal yang berbeda. Yang pertama hukuman. Hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya anak datang terlambat, gurunya pasti tiket. Nah, yaudah, karena kamu terlambat, silakan lari keliling lapangan 5 kali, misalnya seperti itu. Itu spontan dari gurunya. Dan anak tidak tahu itu akan terjadi karena apa? Karena dihukum. Dan itu bersifat satu arah, biasanya dari gurunya saja yang memberikan hukuman. Dan itu hukuman itu berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi bisa verbal maupun non verbal. Kalau bisa berkali-kali berarti fisik ya. Tapi juga ada hukuman yang lebih sakit, Bu. Diomel-omeli karena berguru, dimarah-marahi. Itu ternyata lebih sakit. Sakitnya di sini kamu ya. Itu lebih sakit. Dan bisa mungkin kita sebagai guru kalau memberikan ibu produk diri biar apa? Kita tidak tahu ucapan kita itu sejauh mana menyakiti anak. Ini juga PR buat saya sendiri. Yang selanjutnya adalah tentang konsekuensi. Nah, ini lebih naik di atas hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu biasanya sudah ditetapkan bersama, sudah dibicarakan bersama. Jadi itu sudah terencana atau sudah disepakati sesuai aturan. Sudah naik lebih detailnya sudah di atas hukuman. Jadi sudah atas kesepakatan dan sudah dibicarakan bareng-bareng. Sudah dua arah. Jadi ketika anak itu melakukan hukuman sudah tahu, misalnya, aduh aku menyelesaikan PR, berarti aku nanti hukumannya mesti sudah tahu. Oh, paling di berapa, gimana? Ataupun aku kok mesti ada bermain pas istirahat. Seperti itu sudah tahu hukumannya seperti apa. Yang pertama. Yang kedua, murid tetap merasa tidak nyaman. Walaupun ini tadi sudah anak itu sudah tahu konsekuensinya, tapi anak tetap merasa tidak nyaman. Jangan pengen main, tapi kok dihukum kan Pak Guru karena ada PR. Itu tetap muncul rasa tidak nyaman dalam dirinya. Yang ketiga, sikap guru memonitor proyeknya karena guru tadi sebagai pemantau ya, pemantau. Saya harap supaya dengan dia. Anak-anak sudah melaksanakan belum Pak, sudah, dan belum siapa. Contoh untuk guru memonitor murid. Nah, ketika kita restitusi, nah ini yang ingin kita harapkan setelah kita belajar bersama. Yang pertama itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak diajak untuk berdialog, berdiskusi, diajak berpikir. Tadi kamu tidak menyelesaikan PR. Kenapa sebabnya? Ditanya dulu. Lah, aku tadi malam udah ketiduran Bu, belum sempet. Mengeksplor jawaban anak itu nanti bisa kita tahu. Oh, ternyata sebabnya ini. Anak itu tidak menyelesaikan PR. Ada. Terus kita berikan solusi atau enggak, kita mencarikan solusi bersama. Nanti masuk yang kedua tentang proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi
nanti mengeluarkan jawaban, dari situ kita bisa mengeksplor untuk kita carikan solusinya. Nah, berarti besok ketika kamu pengen tidak terlambat ke sekolah, maka harus bagaimana? Anak dimancing dulu, jangan langsung. Berarti semangatnya, boboe, mau bunyi aja, boboe cuma malam. Biar apa? Biar anak belajar untuk berpikir seperti itu, mencari solusi dari masalahnya. Diajak untuk bernalar kritis. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol guru. Guru itu mempunyai posisi kontrol diri sekalian. Yang pertama sebagai penghukum, kedua sebagai teman, yang ketiga sebagai pembuat rasa bersalah, keempat memantau, dan yang kelima manajer. Apa saja ini? Lanjut. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menggunakan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, oke, patuhi peraturan ya, pas kalau masukkan adanya dengan mengancam. Kamu ini selalu saja salah, nggak mengerjakan, seperti itu. Jadi kata-katanya ini saja sudah tidak enak dirasakan, tidak enak didengar. Apalagi ketika nanti siswanya dalam kondisi yang tidak juga ya, ketika anak itu dihukum, mungkin dia akan merasa, ya, dia akan merasa malu, sedih, dilihat teman-temannya. Nah, guru-guru ini masih banyak yang memakai posisi kontrol sebagai penghukum. Alasannya lebih kapok, seperti itu. Dengan bayar video pelajaran dari kocok-kocok ini, nah seperti itu. Itu posisi sebagai penghukum. Nah, secara tidak sadar, kadang-kadang kita, termasuk saya, kadang masih menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Walaupun mungkin bagi yang anak-anak kita mungkin dirinya sudah tidak terlalu terpengaruh ya, tapi tetap ada sedikit kelihatan kalau menghukum itu tetap kelihatan. Selanjutnya tentang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Anaknya diajak ngobrol, membuat anak merasa merasa bersalah, merasa tidak nyaman. Nah, dari kata-katanya keluar kata-kata yang lembut tapi rotok marake ya nohok nangis anak-anak. Ya, karena dia memang jadi merasa bersalah kok. Mama ngomong berasa bersalah. Gurunya terus ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Padahal kan lembut ya, katanya juga lebih lembut. Padahal kan sudah dibilangin kalau kayak gini nanti ibu bisa kena masalah loh nak. Nanti ibu bisa dimarahi sama ibu kepala sekolah loh kalau kamu berlaku seperti itu. Nah, anak-anak jadi iya ya, kalau berlaku kayak gini ibu guru nanti dimarahi ya, ibu guru nanti jadi kena masalah ya. Anak-anak jadi merasa bersalah. Muridnya jadi, aku sudah membuat guru merasa sedih, aku sudah buat guru kecewa benar-benar seperti itu. Dia kan merasa mengecewakan orang lain, merasa tidak disayang. Lanjut. Ini guru sebagai teman. Posisi ini tidak akan menyakiti murid karena dia memposisikan dirinya seperti temannya, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi atau mempengaruhi seperti itu. Posisi teman pada guru ini bisa negatif, positif. Positif ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi orang-orang, mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, yo, ibu ya, bantu yo, bantu guru, ini keselamatan. Ya nak yo, bantuin yo. Terus, itu juga ada yang, ayo ingat, ayo yang tidak bantu bersama ini nak. Ibu udah bantuin kamu sekarang kemudian, karena kamu pendengar
banggakan guru ya, seperti itu. Dengan kata-kata yang seolah-olah kayak temannya sendiri. Anjirnya nanti pasti bisa, karena sudah sering juga posisikan diri sebagai temannya anak. Lanjut. Nah, ini guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi ibu. Pada saat kita mengawasi, kita memantau, kita itu fokus. Kita biasanya mengawasi bocah kayak gitu. Iya bu. Ya, kayak itu disesuaikan. Ya maksudnya kayak mau ngurusnya orang. Saya mau ngurusnya orang. Diawasi anak. Kayak mau urutan yang diurusin berpola ya. Orang ternyata baru. Sekarang langsung kaki dan terus melalui lebar. Guru mengawasi. Nah, atau juga ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan, langsung Mas, Mbak, ingat peraturannya apa? Kalau kamu punya makan harus apa? Harus apa? Dengan ada yang masih mengintimidasi seperti itu. Ini menggunakan saksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang guru, sebagai pemantau. Lanjut, Bu. Ini yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi mana? Posisi sebagai pemantau. Nah, di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sisi penekanan bukan pada kemampuan dan konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana mempengaruhi kesalahan. Di sini guru sebagai manajer ini lebih bisa mengakomodir ya Bu ya, keluhan anak, masalah anak, diajak ngobrol, memfasilitasi kebutuhanmu apa nak, pengennya apa, habis ini pengen apa. Nah, kalau kamu kayak gitu, berarti nanti ini dia memberikan saran, karena ada masukan seperti itu. Lanjut Bu, tadi ya, sekarang kita masuk di pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau biasa yang kita sebut dengan kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas yang dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak singkat padat tapi mudah dipahami. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua anggota kelas atau semua warga berkontribusi atas saat penyusunan. Kesepakatan kelas misalnya, pernah membuat kesepakatan kelas Bu di kelas? Pernah. Misalnya itu ketika kita buat kesepakatan dengan anak-anak. Nah, karena waktunya kita belajar. Nanti yang ngobrol sendiri yang tidak memperhatikan sebaiknya bagaimana? Biasanya kita tanya seperti itu ya. Atau nanti yang suaranya tidak tertib, nanti enaknya gimana ya? Itu salah satu contoh bentuk kita sudah membuat keyakinan kelas. Anak-anak diajak untuk kita menawarkan konsekuensi atas perbuatan yang tidak benar. Misalnya, anak-anak ditawarkan nanti kalau dia tidak mau mengikuti sholat, tidak mau sholatnya dengan tertib, nanti enaknya gimana ya? Ada yang jawab, sholatnya ulang lagi Bu, sholatnya dibuat. Bisa jawab seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan kata-kata sederhana, mudah dipahami, itu harapannya anak lebih mudah untuk mengingatnya dan anak bisa mempraktekannya dalam kelas. Gak boleh ngobrol waktu belajar Bu. Kalau mau keluar izin dulu sama gurunya. Itu juga salah satu bentuk keyakinan kelas. Lanjut. Nah, ini kita masuk di segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada stabilitas, kalibrasi tindakan yang salah dan
tahapan segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, melakukan sesuatu hal, sebaiknya guru menerapkan ini dulu. Misalnya ada anak yang berkelahi, bertengkar, rebutan. Kira-kira mungkin nggak anak-anak tiba-tiba rebutan? Kan mungkin nggak, Bu? Tidak, pasti ada sebabnya, ada pemicunya. Nah, ketika terjadi hal tersebut, tugas kita sebagai guru, kita harus mencoba menerapkan segitiga restitusi ini lebih dulu. Jadi tidak langsung anak dipanggil dua-duanya, terus kita marah dua-duanya bareng. Itu tidak. Sebaiknya satu-satu. Mulai dari yang pertama, menstabilkan identitas. Ditanya dulu anaknya, Mas, kamu tadi kenapa? Kok berkelahi sama Mas B? Ya itu kok aku tadi mainanku direbut, terus aku balas, aku pukul anaknya karena mainanku direbut. Aku ya nggak boleh. Nah, ditanya dulu di situ. Nah, guru baru memberi itu, menstabilkan identitas. Oh, seperti itu, ya udah, apa-apa. Mengaku itu kan membela dirimu. Udah, nggak apa-apa. Berbuat salah itu, nggak apa-apa. Karena kita tidak ada yang sempurna. Oh juga, saya dulu juga pernah melakukan itu. Dulu pas guru masih kecil, ketika mainan direbut, guru ya lagi, ya tak ambil. Temanku ya tak nakalin, seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Biar anaknya, oh iya, memang ya pembelaan dulu biar dia mengapain kok dia ngapain itu ke apa seperti itu. Nah itu ya, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salahnya, tapi ibu ingin mencari dari masalah ini, misalnya seperti itu. Dari mulai kita lakukan dulu, baru setelah itu nanti selanjutnya divalidasi tindakan yang salah. Tadi kan sudah ternyata dia mau kok pukul temennya karena mainnya direbut, sehingga dia berusaha untuk mempertahankan. Nah ini yang selanjutnya, ini validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tadi yang mulai dari penguasaan, kasih sayang, kebebasan kesenangan dan sebagainya itu tadi. Nah, kalau anak-anak yang tadi berebut, kok ternyata karena mainannya sebelumnya diambil paksa sama temennya. Nah, ini kita tanya, padahal tadi mungkin bisa melakukan hal yang buruk dari tadi ya. Tadi kan cuma mau pukul, untuk mau tendang. Itu kita memvalidasi tindakan yang salah. Untuk cuma seperti itu, orang fatal banget. Nah, anaknya diberi sedikit dukungan seperti itu. Tapi kamu pasti punya alasan kan? Karena sudah cerita ya dia, namanya berebut kok aku nggak terima kok Bu, seperti itu. Ya, baru setelah itu tadi kita call lagi jawaban anak, kita masuk ke yang terakhir, menanyakan keyakinannya. Nah, kalau tadi di fase 1 dan 2 anak sudah bisa menjawab, terus belum cerita, pokoknya anak itu belum cerita, itu bisa ada solusinya. Tapi ketika ditanya malah diem atau malah nangis, kira-kira gimana Bu? Juga untuk jawabannya. Jadi itu kita pikirnya di guru dalam merayu anak ketika ada suatu masalah. Yang ketiga ini, kita menanyakan kepada anak tentang keyakinan kelas atau tentang keyakinan yang benar. Teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ya, ketika identitas sukses telah tercapai dengan satu yang tadi menstabilkan identitas dan tingkah laku yang salah telah divalidasi dilakukan ya, maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpikir menjadi orang yang dia inginkan. Terus ditarik kesimpulan. Tadi kalau ngobrol panjang sama anak ini, ditanya, nah, oke, tadi kamu mukul kamu karena ini, mainanmu direbut, kamu tidak terima, lalu kamu membalas dengan penuh menangis. Ibu paham perasaanmu ketika kamu di pasti juga marah, kamu pasti sedih. Tapi kamu melakukannya hanya mendorong temanmu hingga jatuh, atau mukul temanmu sampai nangis. Nah, sekarang ibu tanya, dia
boleh tidak kita keluar temannya? Pasti anak juga jawab, tidak boleh. Berarti bagaimana selanjutnya ketika kamu ada masalah sama temannya? Mungkin dibicarakan baik-baik atau lapor pada gurunya supaya gurunya menjadi tenang. Kalau anak-anak kecil kan biasanya lapor ibu, Bu, mainanku diambil sama dia, Ibu, mainanku direbut, aku gak boleh main, gak boleh bicara. Biasanya seperti itu. Itu salah satu anak untuk mencegah dari perbuatan yang sangat sangat gondrong itu tadi. Artinya seperti itu. Jadi terakhir menanyakan keyakinan pada anak diajak untuk berpikir dialogkan seperti itu. Terus, nah ini contoh pertama resolusi ini. Kemarin waktu saya aksi nyata ini menanyakan tadi seperti resolusi mulai dari disabilitas identitas, lalu dari tindakan yang hal dan yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Nanti kalau pengen lihat nanti bisa lihat di YouTube saya ya. Nanti disubrek apa? Ya, itu contohnya seperti itu. Nanti bisa dilanjut. Selanjutnya ya, itu sudah masuk di perut. Dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian dan profesional serta mampu menjalankan peran amal sebagai manajer untuk membimbing dan menuntut murid menjadi insan yang mandiri, cerdas, berkarakter dan berwawasan profil pelajar Pancasila. Di harapannya setelah kita mempelajari budaya positif tadi ya mulai dari yang pertama tadi sampai yang segitiga restriksi itu tadi kita bisa muncul perubahan dalam kita membersamai anak-anak di sekolah. Kenapa? Anak itu adalah anak yang mungkin sebisa mungkin kita jaga. Kita siapkan anak didik kita untuk siap menghadapi tantangan yang akan datang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat amal pada anak. Makanya Bapak Ibu sekalian, pemaparan yang saya pada siang hari ini kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penyampaian diseminasi budaya positif modul 4.1 telah disampaikan oleh Ibu Sri Handayani Sarjana Pendidikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, Ibu-ibu sekalian. Sambil ada pertanyaan boleh di-subscribe ya Bu, yang tidak ngantuk. Monggo kita buka sesi pertanyaan ya. Ada yang mau bertanya? Oh iya. Ya, Bu Sri Handayani, ini yang akan saya tanyakan dari beberapa posisi kontrol yang telah ditawarkan tadi, itu maka posisi kontrol yang terbaik bagi guru itu kira-kira yang mana? Mungkin itu saja. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, tadi kan kita sudah memaparkan ya tentang lima posisi kontrol itu tadi ya. Kita ada yang jadi teman, kita jadi pendukung, pemantau, pemberi rasa dan yang terakhir itu kita sebagai manajer. Alangkah baiknya kita, apalagi guru-guru TK, itu kalau guru TK sebaiknya selain itu kita boleh, kita tidak hanya satu posisi kontrol, tidak apa-apa. Ketika kita di TK itu karena kita keseharian kita sama anak ya, itu boleh kita menjadi teman. Kita tetap menjalin atau membersamai anak-anak, mengkondisikan anak-anak itu sebagai teman. Kalau sebagai teman kan enak, aku ngajak temannya, yuk anak-anak sekarang punya ini, itu akan lebih enak. Jadi tidak sama kalau sebagai teman itu. Tapi selain itu, kalau secara profesionalnya itu kita sebagai manajer. Kalau kita sebagai manajer itu memang anak itu kita ajak untuk selalu berpikir gitu ya, dia akan dialurkan, diajak bernalar
kalau di manajer itu. Jadi ketika ada sesuatu kita ajak berpikir, kita ajak mencari solusinya bersama-sama, bareng-bareng seperti itu. Jadi tidak hanya fokus pada gurunya, tapi dari dua belah pihak. Jadi anaknya diajak untuk gurunya memberi saran dan masukan, anaknya menyampaikan idenya, terus ngobrol bareng seperti itu. Tapi kalau anak-anak itu mungkin kan kadang-kadang ngobrolnya juga apa ya masih ini ya, masih belum bisa kalau kayak anak SMA, SMP gitu kan. Jadi lebih teman diajak ngobrol sama waktu bermain itu juga bisa menjadi satu bentuk solusi dari suatu masalah kita. Ini ada yang lain Bu? Nggak bisa tidak apa? Ya Bu Sri Handayani, tadi kan Ibu mengatakan tentang segitiga restitusi ya. Nah ini bagaimana menerapkan segitiga restitusi tadi, di mana ada di sekolah kita ada guru senior yang ternyata masih menerapkan pola yang lama. Begitu, bagaimana cara kita menerapkannya? Terima kasih. Ya, yang pertama ketika kita menerapkan segitiga restitusi ya, kalau memang guru-guru yang lama senior kita itu kan mungkin masih asing dengan segitiga restitusi itu apa kok? Ya wis kayak masalah ya wis di misalnya karena ya wis kalau itu ditutupnya bareng permintaan maaf wis langsung selesai. Tapi itu nanti mungkin kurang mengekspor perasaannya masing-masing anak. Jadi sebaiknya memang kita memberi tahu. Cuma nek sama guru yang senior itu kadang-kadang rada pekelo gitu. Rada pekelo dan menggurui dan pada dasarnya setiap orang itu tidak suka kalau digurui. Apa meneh iki kanca kerja luwih junior sama aku misalnya makandani aku. Nah, itu mungkin akan sulit untuk diterima apalagi kalau yang masih menggunakan pola lama. Itu salah satu contohnya adalah kita memberi contoh Bu. Kita memberi contoh karena kita sudah tahu ada segitiga restitusi itu seperti itu, mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau di kon ngoten niku biasanya di kon langsung ora belum mesti. Makanya kita memberi contoh, kita berbagi praktik baik. Kok misalnya ibu senior kayak ngerti lah, kancaku ketika ada masalah karo politik kok ngono penyelesaiannya seperti itu, orang kaya aku nek aku kok langsung dus-dus karo bocah, nek kancaku ternyata dijak ngomong alon-alon bocah dan orang bareng siji-siji saya kebanyakan anaknya diajak ngobrol, anaknya ternyata iso ya menyimpulkan kalau tindakannya itu salah. Nah dari situ nanti anaknya mungkin lihat gitu, bisa lihat oh ternyata caranya mengobrol. Jadi tidak langsung frontal memarahi anak di depan teman-temannya itu salah kalau seperti itu. Nah mungkin kayak seperti itu Bu. Jadi pertama kita memberi contoh kalau cara kita mengatasi masalah pada anak. Yang kedua berbagi praktik baik pada teman-teman sejawat seperti. Dan yang ketiga mungkin besok suruh itu guru pembinaan ibu ya, biar apa? Biar materinya ini lebih paham, biar lebih kelompok tergit. Ibu ikut guru pembinaan bisa gitu. Nanti Bu mungkin ada yang mau bertanya. Menambahkan sedikit ya, mungkin bisa dijelaskan lebih lagi tentang maksud dari kolaborasi dalam restitusi itu sendiri. Terima kasih. Nah, kolaborasi. Kalau kolaborasi itu identiknya berapa orang Bu? Satu orang? Ya, lebih dari satu orang. Harapannya ketika kita melakukan kolaborasi dalam restitusi itu, ketika anak itu melakukan kesalahan, anak tidak langsung dihukum atau anak tidak langsung dijudge kamu salah. Konsekuensinya seperti ini. Tapi tidak, kita ajak untuk berkolaborasi. Itu maksudnya kita ajak untuk berpikir atau kita ajak untuk mengalurkan suatu masalah dan kita cari solusi masalah tersebut bersama-sama. Jadi kolaborasi antara dua belah pihak, jadi antara murid dan guru seperti
tadi, yaitu dengan kolaborasi, sehingga harapannya murid bisa mencerna masalah itu dengan baik sesuai dengan keyakinan yang diyakini atau hal yang mereka harapkan itu, sehingga dari dua pihak itu menghasilkan solusi yang lebih baik. Ibu mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sama? Baik, waktu akan saya kembalikan lagi kepada pembaca. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri Handayani Sarjana Pendidikan yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif Modul 4.1. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ibu Sri Handayani bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tibalah di penghujung acara, sebelum acara kita tutup, marilah kita baca dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.